Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Selamat datang di channel YouTube kami Hansamu Media. di konten kali ini kita akan membahas tentang materi berpidato. Kami bersama Bu Yosi Fitra Nugraheni, bisa dipanggil Bu Yosi, akan menjelaskan tentang materi tentang bahasa Indonesia di MTS Marimunggung. Pengen tahu lebih lanjut? Ikuti terus ya. Kan gini Bu, madrasah kan mau mengadakan beberapa perlombaan, salah satunya lomba pidato untuk memperingati Hari Pahlawan. Nah, kami di sini mau mengenal lebih jauh. Sebenarnya seperti apa sih lomba pidato itu? Oh ya, mungkin sedikit saya bisa membantu kalian. Ada yang ditanyakan? Yang pertama, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mengikuti lomba berpidato itu? Apa yang perlu dipersiapkan jika kita akan mengikuti lomba pidato? Jadi, ketika kita akan mengikuti sebuah perlombaan, itu pasti memang butuh persiapan. Salah satunya lomba pidato. Ketika kita akan mengikuti lomba pidato tersebut, yang pasti kita harus mempersiapkan topik atau tema apa yang akan kita gunakan untuk mengikuti lomba. Misalnya kalau kalian akan mengikuti perlombaan tentang memperingati Hari Pahlawan, kalian bisa mengambil tema tentang pahlawan. Nah, ketika kalian mengetahui tema atau topik yang diambil, kemudian kalian mempersiapkan naskah atau teks pidato. Kemudian setelah kalian mempersiapkan naskah atau teks pidatonya, yang pasti kalian juga mempersiapkan diri berupa rasa percaya diri ketika akan berlomba. Nah, jadi harus mempersiapkan mental juga. Maka dari itu, ketika akan melakukan perlombaan itu juga memerlukan latihan. Jadi harus berlatih yang serius, yang harus mempersiapkannya dengan Pidato persuasif sendiri itu sebenarnya pidato yang bagaimana Bu? Jadi kalau pidato persuasif itu memang seringkali digunakan ketika menyampaikan sebuah pidato. Nah, pengertian dari pidato persuasif itu sendiri merupakan salah satu jenis berpidato di mana di dalamnya itu berisikan ajakan, berupa ajakan menghimbau, memengaruhi audiens atau pendengar agar mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan itu biar diikuti. Jadi membujuk, mempengaruhi. Jadi pidato persuasif itu sendiri memiliki sifat yang mendorong atau membujuk tadi. Nah, tujuannya untuk apa? Agar para audiens itu mau mengikuti apa yang kita sampaikan tadi. Yang pasti yang diikuti itu adalah suatu hal yang baik. Kemudian cara mempengaruhi atau memersuasi para audiens itu seperti apa, Bu? Nah, ada beberapa cara yang harus kita ketahui ketika kita akan mengajak atau membujuk para audiens. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan etika. Pendekatan etika itu bisa melalui cara penyampaian kita. Jadi orang yang melakukan atau yang berpidato itu harus memiliki sifat yang berwibawa. Jadi orang yang berwibawa, yang memiliki keterampilan berbicara dengan baik, maka ketika apa yang disampaikan itu bisa mudah diterima oleh audiens. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara pendekatan emosi. Pendekatan emosi itu maksudnya kita ketika menyampaikan suatu pidato itu bisa memberikan motivasi ataupun membangkitkan semangat untuk audiens agar apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam pemikiran para audiens.
Jadi kita bisa memberikan sebuah motivasi atau semangat untuk mengikuti tentang apa yang kita sampaikan, membujuk atau mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu melalui pendekatan logika. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus yang logis atau masuk akal, yang dapat dinalar, yang dapat diterima oleh para audiens. Nah, terkadang ada juga orang yang menyampaikan sesuatu itu terlalu berbelit-belit dan akhirnya itu malah tidak bisa masuk ke apa yang disampaikan, itu malah tidak bisa masuk ke pendengar atau para audiens. Jadi tidak harus menyampaikannya terlalu serius, itu juga tidak. Kita bisa menyelingi berbagai lelucon atau hal yang santai agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh para audiens. Apakah ada beberapa cara dalam menyampaikan pidato persuasi? Ya, ada beberapa cara yang perlu kita ketahui atau yang perlu kalian ketahui ketika kita menyampaikan sebuah pidato persuasif. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan metode serta-merta atau spontanitas, di mana biasanya metode ini digunakan ketika seseorang berpidato itu tanpa adanya persiapan. Jadi biasanya pidato yang disampaikan ini pidato dalam keadaan darurat. Jadi secara serta-merta menyampaikan hal yang penting atau darurat itu saja. Kemudian metode atau cara yang kedua itu menggunakan metode menghafal. Jadi kalau metode menghafal ini berarti ada persiapan sebelumnya, menghafal teks yang akan disampaikan atau naskahnya, seperti ketika kalian nanti akan mengikuti lomba berpidato, biasanya itu sering menggunakan metode yang kedua ini. Jadi metode menghafal ini harus ada persiapan, menyampaikan pidatonya dengan cara menghafal. Itu bisa kalian gunakan nanti ketika kalian mengikuti perlombaan yang ada di madrasah. Kemudian metode yang ketiga itu ada metode naskah, di mana metode naskah ini cara penyampaiannya dengan cara membaca teks atau naskah pidato. Jadi ini juga perlu persiapan, tetapi ketika menyampaikan sebuah pidato itu kita dengan cara membaca. Kemudian yang terakhir itu ada metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini biasanya juga tetap diperlukan persiapan. Namun ketika kita menyampaikan sebuah pidato itu hanya menulis garis besar atau poin-poin intinya saja, apa yang disampaikan, konsepnya apa ketika menyampaikan sebuah pidato tersebut. Jadi kalau metode yang terakhir ini, metode ekstemporan ini, kita hanya menulis garis besarnya saja atau poin-poin penting yang akan disampaikan. Tidak perlu menulis keseluruhan naskah atau teks pidatonya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu seperti apa, Bu? Nah, jadi kesimpulannya ketika kita akan mengikuti sebuah perlombaan, khususnya lomba pidato itu tadi, yang pasti kita harus ada persiapan. Kita harus melatih mental kita. Biasanya ada beberapa tahap latihannya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui audiensnya atau siapakah yang mendengarkan kita nanti ketika kita berpidato. Kemudian kita juga mengetahui cara-cara mempersuasi ataupun membujuk, mempengaruhi dengan baik kepada audiens. Dan yang pasti kalian harus bisa memilih metode yang sesuai dengan apa yang kalian ikuti dalam lomba berpidato tersebut. Jadi ketika tadi saya sampaikan metode menghafal ini kelihatannya yang lebih cocok untuk kalian ketika kalian mengikuti perlombaan. Oh, jadi begitu ya, Bu. Mungkin sudah cukup menambah pengetahuan baru bagi kami. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon undur diri. Ya, terima kasih. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan di sini tadi memberikan manfaat untuk kalian. Amin. Oke, segitu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Hansam Media. Oke,